Proses daftar online untuk bikin paspor di websitenya imigrasi udah diupdate. Jadi sekarang kita udah nggak perlu lagi nge-scan dokumen-dokumen kita. Yang diperlukan hanya pertama pastiin kita punya email aktif. Yang kedua pastiin komputer kita bisa buka file PDF. Sama yang ketiga pastiin kita bisa commit datang ke kantor imigrasi dalam waktu sekitar 2 minggu setelah kita daftar online. Karena kalau kita udah bayar dan ternyata nggak bisa datang, itu uangnya nggak akan bisa dibalikin. Cara ke form pendaftaran online-nya masih sama. Pertama dari imigrasi.go.id, under di bawahnya layanan publik, pilih layanan paspor online, kemudian klik pra permohonan proposal. Di jenis permohonan, pilih baru kalau pertama kali bikin paspor. Kalau perpanjangan, pilih penggantian habis berlaku. Nah, kalau pilih penggantian harus isi nomor paspor lama ya. Nah, terus di jenis paspor, pilih yang 48 halaman. Kenapa yang 48? Karena dulu pernah ada kasus yang 24 halaman itu ditolak di beberapa negara. Jadi pilih yang 48 halaman. Lebih baik pilih yang e-paspor karena nantinya banyak fitur bagus yang bisa memudahkan pemegang e-paspor. Tapi harganya emang jauh lebih mahal ya, 2 kali lipat. Isi kantor imigrasi dengan kantor yang nantinya kita mau datengin. Dan pastikan alamat email diisi dengan benar karena nanti proses selanjutnya itu akan lewat email. Habis itu lanjut isi semua data sesuai dengan KTP atau sesuai dengan paspor lama. Oke, kalau udah semua, langsung klik lanjut. Di halaman kedua juga sama, isi semua data, alamat, nomor telepon jangan lupa karena kalau dulu sih begitu selesai langsung dapat SMS dari imigrasi ke nomor telepon yang diisi di sini. Jadi pastiin nomor telepon benar. Alamat harus benar. Kalau udah, klik lanjut lagi. Nah, di halaman ini cuman ada rangkuman dari semua data yang tadi kita udah isi, sama kelihatan jumlah yang harus kita bayar. Sama ini ada tanggal-tanggal yang tersedia untuk nanti kita datang ke kantor imigrasi. Pilihannya cara pembayaran sementara hanya lewat teller BNI, tapi sepertinya ini kotak udah disiapin karena bakal ada metode-metode pembayaran lain nanti di masa depan mungkin akan ditambahkan ya. Kalau udah semua, udah oke, langsung isi captcha code-nya yang di bawah, terus klik OK. Nah, kenapa tadi penting buat isi email yang benar? Karena semua proses selanjutnya ini ya akan lewat email. Sebelum lanjut ke langkah berikutnya, pokoknya kita harus yakin bakal punya waktu buat urus paspor, karena nanti begitu kita udah bayar, uang itu nggak bisa dibalikin. Jadi pastiin di tanggal-tanggal yang tadi itu kita punya waktu untuk bisa datang ke kantor imigrasi dan selesaiin semua proses. Oke, lanjut. Cek inbox email, nanti akan ada email dari kantor imigrasi. Jadi ada 2 poin penting di email ini. Yang pertama, link yang di sini, jangan diklik dulu ya. Nah, yang kedua adalah attachment-nya. Jadi attachment ini harus kita print untuk kita bawa ke teller BNI. Oke, jadi langsung di save aja attachment-nya, habis itu di print. Ini bukti pengantar ke banknya, dibawa ke bank BNI, ke teller. Ntar tellernya udah tahu harus gimana. Langsung dibayar. Dan itu ada kalau nggak salah 5.000. Ada admin fee-nya ya, 5.000. Setelah kita bayar, tunggu sekitar 1 hari, nanti akan ada email lagi yang masuk, yaitu konfirmasi pembayaran. Kalau nggak ada, bisa juga langsung tes dari email yang sebelumnya. Yang email yang sebelum kita dapat pertama tadi, klik aja link yang tadi. Link yang tadi udah disediakan, diklik, nanti akan muncul halaman ini. Akan ada tulisan pembayaran sudah berhasil. Kalau udah ada tulisan itu langsung klik lanjut.
By the way, di layar saya tulisannya kayak gini karena pas bikin video ini saya nggak melalui proses pembayaran ya. Jadi di layar berikutnya itu kita akan disuruh isi nomor jurnal bank. Jadi kita harus isi aja sesuai nomor jurnal yang ada di tanda terima yang tadi kita dapat dari teller Bank BNI-nya. Terus kita akan diminta juga untuk isi tanggal kedatangan ke kantor imigrasi. Kalau udah semua, klik lanjut lagi. Nah, abis itu kita bakal dapat lagi email dari kantor imigrasi. Isinya itu ada PDF lagi yang harus kita print dan kita bawa ke kantor imigrasi. Jadi kalau kita udah dapat email ketiga ini, berarti proses pendaftaran online-nya sudah selesai. Jadi nanti pas kita ke kantor imigrasi, tanda terima yang terakhir itu harus di print dan dibawa, sama semua dokumen asli kayak KTP, paspor lama itu harus dibawa, plus fotokopinya juga harus dibawa. Jadi ingat, kalau misalnya kita nggak datang, padahal kita udah bayar, itu uangnya nggak akan dibalikin. Jadi pastiin kita datang ke kantor imigrasi untuk selesaiin semua proses. Oke, semoga video ini bisa berguna. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditulis di comments di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.